Kemudian di antara hal yang membuat kita juga perlu untuk mempelajari Syiah Rafidhah, buku-buku lama, ya, buku-buku maqalat seperti Al-Fisal karangan Ibn Hazm atau Maqalatul Islamiyin karangan Abu Hasan Asy'ari dan yang lainnya tidak membahas Syiah Rafidhah secara detail. Apalagi syubhat-syubhatnya. Kenapa bisa demikian? Timbul pertanyaan, kenapa? Ya. Kenapa? Karena Syiah berkembang. Syiah berkembang dan buku-buku utama mereka, buku-buku induk mereka belum muncul di zaman dulu, baru muncul belakangan ya, di zaman dulu. Sehingga para ulama tidak melihat langsung buku-buku Syiah seperti buku Al-Kafil Kulaini belakangan baru muncul, Usul Kafil Kulaini, Biharul Anwar Al-Majlisi, dan banyak buku-buku ya, misalnya Istibsar, kemudian Tahdhib Lit-Tusi, ya, itu baru muncul belakangan. Dahulu tidak ada. Man la yadhurul faqih karangan Al-Qummi itu baru muncul belakangan, sehingga mereka hanya mendengar nukilan-nukilan ya, sampai di antara mereka ada yang salah memahami atau mereka sedang berbicara Syiah Imamiyah di zaman dulu. Contoh apa namanya, atau bukti kurangnya literatur Syiah di zaman, tidak adanya literatur Syiah di zaman itu. Di antaranya misalnya An-Nawawi dalam Al-Minhaj beliau berkata Al-Imamiyah, Syiah Al-Imamiyah tidak mengkafirkan sahabat. Ya, hanya berpendapat, hanya menyatakan Ali radhiyallahu anhu lebih utama daripada Syaikhain, itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Tentu ini kesalahan fatal dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Namun kita kasih uzur, Imam Nawawi mungkin imamiyah yang dia dapati sedang bertaqiyah, padahal ini jelas kalau imamiyah pasti mengkafirkan para sahabat. Tapi ini contoh, padahal Imam Nawawi ya, mungkin abad ke-7 ya. Jadi beliau bisa sampai salah tentang hal ini. Karena saya katakan bisa jadi beliau dapati imamiyah yang sedang bertaqiyah, atau tadi dia tidak mendapatkan buku-buku. Demikian juga yang bahkan yang lebih jelas lagi Ibnu Taimiyah yang punya buku khusus Minhajus Sunnah Nabawiyah, membantah Ibnu Tahir dalam dicetak 9 jilid ya. Beliau mengatakan, telah sampai kepadaku kabar dari orang yang thiqah bahwasanya orang-orang Syiah merasa kalau mereka pergi ke kuburan seperti berhaji. Jadi Ibnu Taimiyah ini benar, ini Ibnu Taimiyah tidak salah, tapi Ibnu Taimiyah tidak baca buku mereka. Dia hanya mengatakan telah mengabarkan kepadaku orang yang thiqah. Padahal masalah kalau pergi ke kuburan Husain nilainya seperti 20 kali haji, dalam buku-buku mereka banyak. Kalau sekarang, tapi di zaman Ibnu Taimiyah buku tersebut tidak ada. Ibnu Taimiyah tidak baca langsung, sehingga dia berkata, Ibnu Taimiyah mengatakan telah mengabarkan kepadaku orang yang thiqah, terpercaya ya, bahwa Syiah berpendapat pergi ke kuburan atau ziarah kubur wali-wali mereka, maksudnya ziarah kubur Husain ya, sama dengan haji. Mungkin kelihatannya tidak, kalau zaman itu aneh, kita pun dengar masa ziarah kubur seperti haji. Tapi kalau kita baca buku-buku mereka sekarang, jelas dalam buku mereka siapa yang ziarah ke kuburan Husain seperti 20 kali haji, bukan cuma sekali haji, 20 kali
haji. Ini mengisyaratkan bahwasanya para ulama dahulu tidak membahas secara detail tentang Syiah karena tadi Syiah berkembang semakin parah dan sekarang semakin di puncak-puncaknya, dan mereka dahulu juga punya pemerintahan dari Fatimiyun, dinasti Fatimiyun sampai kemudian sekarang Iran, negara Iran ya. Oleh karenanya kalau kita dapati mereka membagi, orang-orang lama dulu membagi Syiah yang al-Ghulu ya, Syiah yang Ghulu, yang kemudian ada ya di antaranya mereka bilang Syiah yang Ghulu adalah mengkafirkan para sahabat. Ya. Kemudian komentar ulama Syiah sekarang justru keguluan ya, sikap ekstrimnya Syiah yang dulu dianggap ekstrim oleh golongan Ahlussunnah merupakan perkara yang daruri, yang harus ada pada kita, yaitu mengkafirkan para sahabat ya.